Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari program studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan SPALD dapur SPBG MBG dengan kombinasi proses anaerobik dan aerobik. Kelompok kami terdiri dari Irfan Maulana, Prasasti Lintang, Utami Arumsari, Farhan Nazib, dan Bagas Suryo Saputro. Program makanan bergizi gratis atau MBG menghasilkan limbah dapur dalam jumlah yang cukup besar setiap harinya. Air limbah tersebut mengandung bahan organik tinggi, minyak dan lemak, serta dapat menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD dengan efektif dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 04 tahun 2017. Pada perencanaan ini digunakan kombinasi proses anaerobik dan aerobik agar pengelolaan limbah lebih optimal. Rumusan masalah pada perencanaan ini meliputi 1. Bagaimana karakteristik, kuantitas dan kualitas air limbah dapur. 2. Bagaimana menentukan desain unit SPALD biologis yang optimal. 3. Berapa dimensi unit pengelolaan yang sesuai standar teknisi. Sedangkan tujuan dari perencanaan ini yaitu 1. Menentukan debit harian dan beban pencemaran BOD. 2. Merancang unit pengelolaan anaerobik dan aerobik. 3. Menghasilkan effluent yang memenuhi baku mutu lingkungan. Berdasarkan asumsi perencanaan, air limbah dapur memiliki BOD sebesar 300 mg per L, COD sebesar 500 mg per L, TSS sebesar 250 mg per L, minyak dan lemak sebesar 100 mg per L. Karakteristik ini menunjukkan bahwa limbah memiliki kandungan organik sedang hingga tinggi, sehingga membutuhkan pengelolaan biologis secara intensif. Pada sistem ini digunakan kombinasi proses anaerobik dan aerobik. Proses anaerobik bekerja tanpa oksigen dan berfungsi mengurangi senyawa organik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Keunggulannya yaitu hemat energi dan menghasilkan lumpur lebih sedikit. Sedangkan proses aerobik menggunakan suplai oksigen untuk mengoksidasi sisa bahan organik secara cepat dan efektif. Kombinasi kedua proses ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan hingga sekitar 90%. Total debit air limbah yang direncanakan sebesar 73 meter kubik per hari. Perhitungannya terdiri dari limbah domestik dari 60 orang sebesar 3.000 liter per hari. Limbah produksi dari 3.500 porsi makanan sebesar 70.000 liter per hari. Sehingga total kapasitas air limbah mencapai 73 liter per hari. Perhitungan beban pencemaran dilakukan menggunakan rumus BOD load sama dengan 73 meter per kubik per hari kali 300 mg per L sama dengan 21,9 kg per hari. Dari hasil perhitungan diperoleh beban pencemaran sebesar 21,9 kg BOD per hari.
Nilai ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan harus mampu menurunkan kandungan organik secara signifikan sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk pertama adalah grass trap. Dengan waktu tinggal 30 menit dan volume 1,50 meter kubik. Fungsinya untuk menangkap minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses biologis berikutnya. Selanjutnya terdapat bak ekualisasi dengan waktu tinggal 60 jam dan volume 18,25 meter kubik. Bak ini berfungsi menstabilkan debit dan konsentrasi air limbah sehingga proses pengelolaan menjadi lebih optimal. Unit utama anaerobik yang digunakan adalah anaerobic butter reactor atau ABR. ABR menggunakan sekat-sekat untuk meningkatkan kontrak antara air limbah dan biomasa bakteri. Pada desain ini, hydraulic retention time sebesar 8 jam, volume reaktor 24,33 meter per kubik. Efisiensi penurunan BOD sekitar 60%, sehingga kadar BOD keluarkan turun menjadi sekitar 120 mg/L. Tahap berikutnya adalah proses anaerobik menggunakan sistem activated sludge atau lumpur aktif. Pada unit ini digunakan suplai udara konstan melalui diffuser untuk membantu aktivitas mikroorganisme anaerobik. Parameter desainnya yaitu MLSS sebesar 3000 mg/L, rasio F/M sebesar 0,3, volume bak sebesar 10 meter kubik. Hasil akhir pengolahan mampu menurunkan BOD hingga sekitar 30 mg/L, sehingga memenuhi standar baku mutu. Secara keseluruhan, kombinasi proses anaerobik dan aerobik memberikan efisiensi pengelolaan yang tinggi. Proses anaerobik efektif menurunkan beban organik utama, sedangkan proses aerobik berfungsi sebagai polishing untuk menyempurnakan kualitas efluen. Dengan sistem ini, air limbah yang dihasilkan menjadi lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Kesimpulannya, perencanaan SPALD dapur SPPG MBG dengan kombinasi proses anaerobik dan aerobik mampu menjadi solusi pengelolaan limbah yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Sistem ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis sekaligus menjadi kualitas lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.